Hey girlies and buddies, how are you? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya guys. Nah guys, berhubung akhir-akhir ini kan aku sering sharing ya di SG aku tentang pengalaman aku volunteering dalam organisasi-organisasi seperti UNICEF, WWF, dan lain-lain. Aku sering banget dapetin DM dari kalian yang nanyain tips-tips seputar berorganisasi. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang tips ngebuat mengembangkan skill untuk aktif berorganisasi. Tapi bukan cuma itu doang, aku juga bakal sharing banyak tips lainnya. Contohnya, gimana sih cara kita tahu kita tuh passionate-nya dalam bidang apa? Apakah itu sosial, lingkungan, pendidikan, dan lain-lain. Terus juga gimana sih cara kita untuk lolos seleksi volunteering? Karena kan biasanya tuh kalau kita mau jadi volunteer gitu, apalagi untuk kayak organisasi yang besar gitu, biasanya ada seleksi lewat application atau seleksi lewat interview dulu gitu. Jadi aku bakal sharing tips berdasarkan pengalaman aku. Terus aku juga bakal sharing nih pengalaman personal aku tentang gimana aku mulai berorganisasi dalam UNICEF, terus apa aja pelajaran-pelajaran yang aku udah pelajarin dan lain-lain. So, video ini bakal seru banget. Pastiin kalian tonton sampai akhir. Sebenarnya volunteering itu banyak banget guys manfaatnya yang kita rasain dan yang orang lain rasain gitu. Contohnya nih, pertama, dengan volunteering itu bisa membantu kita jadi orang yang lebih berempati. Terus juga membantu kita untuk connect dengan banyak orang yang punya latar belakang dan kepribadian yang beda-beda. Terus bisa membuat hidup kita tuh kerasa lebih bermakna. Terus ngasih kita kesempatan untuk jadi orang yang lebih bermanfaat. Dan juga bisa ngasih kita pengalaman hidup yang kemudian bisa kita ceritain pas kita lagi daftar kuliah atau daftar kerja gitu. So, without further ado, let's get started! Pertama-tama, aku bakal bahas gimana sih cara kita untuk mengidentifikasi perubahan apa yang pengen kita lihat dalam masyarakat. Jadi guys, sebenarnya kan bisa aja sih kalau kalian pengen jadi change maker di semua isu yang kalian lihat gitu. Cuman kalau dari yang aku lihat di teman-teman aku dan orang-orang hebat seperti Greta Thunberg, mereka itu cuma punya satu atau beberapa bidang isu di mana mereka benar-benar fokus di situ. Gimana caranya biar kita bisa tahu? Kita harus tanya ke diri sendiri, apa sih masalah sosial yang paling buat aku marah atau frustrasi, yang buat aku tuh kayak nggak bisa diam aja gitu, kayak aku harus melakukan sesuatu tentang ini gitu. Contohnya nih, dari sekian banyaknya isu yang kita lihat di media dan sosial media, isu apa sih yang paling buat kamu tuh berapi-api dan kayak buat kamu tuh pengen cepet-cepet bertindak gitu? Atau isu apa yang sudah mempengaruhi kalian secara negatif atau orang-orang terdekat kalian? Contohnya nih, kenapa aku bisa milih untuk fokus di bidang pendidikan? Karena sepanjang histori pendidikan aku tuh, aku ngalamin banyak banget isu-isu dalam dunia pendidikan yang bener-bener mengganggu aku gitu. Karena aku udah ngerasain gak enaknya seperti apa, aku nggak pengen orang-orang lain atau pelajar-pelajar lain untuk ngalamin hal yang sama. Makanya aku bener-bener fokus dalam dunia pendidikan. Nah, setelah kalian udah tahu kepedulian sosial apa yang paling cocok buat kalian, baru deh kalian bisa cari apa sih organisasi di skala lokal, nasional, ataupun internasional yang cocok atau sesuai dengan kepedulian sosial kalian. Setelah kalian udah tahu kalian pengen gabung dalam organisasi apa, baru kalian bisa cari tahu open recruitment-nya kapan dan requirements-nya tuh apa aja, biar kalian bisa mempersiapkan diri kalian dari jauh-jauh hari. Next, aku mau sharing apa sih tipsnya untuk bisa lolos seleksi sebagai volunteer. Nah, tips pertama dari aku adalah kita harus tahu dulu kelebihan kita itu apa, baik itu dalam hal karakter, skills, ataupun resources. Kalian juga bisa buat list. Waktu itu aku sampai buat list soalnya tentang kelebihan aku itu apa gitu. Misalnya, pertama karakter. Apa sih kelebihan dari karakter kalian? Misalnya, oh kalian itu orangnya sangat organized gitu, jadi jago planning gitu. Terus dalam hal skill, misalnya kalian punya soft skill dalam hal problem solving. Terus kalau dalam hard skill, kalian itu misalnya jago editing, jago desain, dan lain-lain. Itu kalian list semuanya. Setelah kalian udah tahu kelebihan kalian apa, kalian bisa mendaftarkan diri ke organisasi yang kalian pengenin untuk mengisi peran-peran yang sesuai dengan kelebihan kalian. Misalnya nih, kamu itu orangnya jago public speaking, sangat extroverted gitu, punya keterampilan sosial yang bagus. Kalian bisa mendaftarkan diri untuk peran yang sesuai dengan itu. Contohnya menjadi tim PR, atau head of public relations-nya, atau jadi project leader, dan lain-lain. Intinya adalah untuk tahu peran kita dalam sebuah organisasi, kita harus tahu dulu kelebihan kita apa. Dengan begitu kita bisa berkontribusi secara maksimal sesuai dengan kelebihan kita masing-masing.
Oke guys, so sekarang aku mau sharing ke kalian cara melatih keterampilan sosial dan soft skills lainnya dalam berorganisasi. Jadi guys, dalam dunia organisasi itu kan banyak ya tantangan yang biasanya kita hadapin gitu. Nah, tapi kalau kita punya keterampilan sosial dan soft skills lainnya, itulah yang bakal membantu kita. Aku percaya banget ya, cara terbaik untuk melatih skills tersebut adalah dengan memperbanyak pengalaman kita atau jam terbang kita. Contoh kesempatan-kesempatan pengembangan diri yang aku maksud itu kayak internship, mentoring, networking opportunities, program pengembangan diri, dan banyak lagi. Emang rada sulit sih sebenarnya kalau harus nyari satu-satu, internship nyari di mana, mentoring nyari di mana. Makanya aku ngelihat banyak banget teman-teman aku yang sudah menjadi yang change maker, mereka itu dapetin semua kesempatan itu lewat Global Millennial Scholarship guys. Karena lewat Global Millennial Scholarship ini tuh kayak kita jadi dapet sepaket gitu. Kita bakal dapat internship, mentoring, program pengembangan diri, networking opportunities, pokoknya lengkap banget, itu udah disediain. Sekarang aku mau ngejelasin dikit nih apa aja sih kesempatan-kesempatan yang kalian bakal dapetin kalau kalian daftar di Global Millennial Scholarship. Program yang pertama yaitu Special Mentoring Program guys. Nah, Special Mentoring Program dari Global Millennial Group ini tuh udah didesain untuk memenuhi kebutuhan dari kita masing-masing gitu. Misalnya gini, kalian itu kurangnya dalam hal public speaking gitu. Jadi kalian bakal dibimbing sama mentor yang emang udah expert dalam hal public speaking. Jadi kalian tuh bakal fokus belajar atau mengembangkan skill kalian dalam public speaking itu tadi. Next, kalian bakal dapetin kesempatan untuk internship di Global Millennial Group. Nah, untuk kalian yang belum tahu Global Millennial Group atau GMG itu apa, jadi Global Millennial Group itu adalah startup company yang fokus dalam quality education dengan menyediakan kegiatan edukasi informal dan platform untuk mengembangkan diri. Jadi buat kalian yang tertarik untuk melatih skill, juga nambahin pengalaman kerja kalian sejak remaja, menurut aku internship di Global Millennial Group ini kesempatan yang cocok banget buat kalian. Next yaitu Capacity Building Program atau program pengembangan diri. Jadi setiap bulannya GMG itu mengundang experts dan speakers untuk membantu meningkatkan skills dari awardee Global Millennial Scholarship. Jadi guys, dalam program ini tuh bakal ada sesi-sesi di mana kalian itu bisa berinteraksi langsung dengan para experts itu, juga berinteraksi langsung dengan orang-orang atau awardee lainnya yang mendapatkan Global Millennial Scholarship. Next yaitu networking opportunities. Jadi sebagai awardee-nya, kalian kan pasti bakal ketemu sama banyak banget experts dan juga mentor yang bakal bener-bener ngebantu kalian untuk ngembangin skills kalian. Dan juga kalian bakal ketemu sama banyak banget teman sebaya yang keren-keren. Jadi kalian tuh bisa belajar dari satu sama lain. Nah, selain 4 kesempatan yang tadi aku udah sebutin, sebenarnya sebagai awardee dari Global Millennial Scholarship, kalian tuh bakal dapetin akses gratis ke semua program yang diadain oleh GMG. Kalau dipikir-pikir semua programnya itu senilai lebih dari 1 juta guys, dan itu kalian bisa dapet secara gratis. Jadi menurut aku kalian semua yang lagi nonton video ini wajib banget untuk coba daftar guys. Nah guys, Global Millennial Scholarship ini tuh diperuntukkan untuk siswa SMP, SMA, dan juga gap year. Nah, kalau kalian pengen tahu persyaratannya yang jauh lebih lengkap, kalian bisa cek aja langsung di websitenya yaitu scholarship.gmillennial.com. Menurut aku ya guys, dengan segitu banyaknya benefit yang kalian bakal dapetin, persyaratan yang cuma 5 ini menurut aku mudah banget. Semua teman-teman aku yang aktif dalam organisasi dan dapat internship bilang kalau mereka itu mengembangkan kapasitas mereka lewat program-programnya Global Millennial Scholarship ini guys. Jadi kalau aku di umur ini pasti aku bakal daftar, karena ini tuh bakal bener-bener ngebantu kalian untuk merencanakan masa depan kalian. Biasanya program scholarship kayak gini tuh diadain di level universitas, tapi Global Millennial Scholarship ngadain scholarship yang kayak gini untuk pelajar SMP, SMA, dan gap year. Jadi aku salut banget sih. Buruan daftar guys di websitenya scholarship.gmillennial.com dan follow juga Instagramnya @gm.scholarship untuk dapetin info-info yang terbaru. Nah guys, sekarang aku mau sharing sedikit pengalaman aku tentang kegiatan volunteering aku, terutama di UNICEF, karena paling banyak nanyain tentang ini gitu. Oke, jadi pertama banget itu aku mulai terlibat di UNICEF itu dalam program Youth Mediathon. Jadi aku itu terpilih untuk jadi salah satu konten kreator yang bekerja sama konten kreator dari berbagai negara untuk buat konten yang edukatif gitu, yang kemudian dipublish di platform UNICEF dan Voices of Youth. Setelah itu aku beberapa kali jadi pembicara di acara-acara edukatif yang supported by UNICEF.
setelah aku sering terlibat dalam YouReport, aku daftar untuk jadi dutanya YouReport guys. Dan ternyata aku lolos gitu. Jadi sekarang aku jadi salah satu duta YouReport dari Bandar Lampung. Nah, buat kalian yang belum tahu YouReport itu apa, YouReport itu wadah komunikasi UNICEF di Indonesia yang punya jejaring di lebih dari 75 negara dan penggunanya itu udah lebih dari 13 juta orang guys. Setelah jadi duta YouReport, aku menginisiasikan dan juga menjadi project leadernya acara talk show dan workshop yang namanya itu menjadi terampil dan berdaya saing di abad ke-21. Nah, di sini aku tuh ngajak semua teman-teman duta YouReport untuk jadi satu, jadi sebuah tim dan ngadain acara ini. Dan oh my god, ini tuh acara paling berkesan seumur hidup aku. Bener-bener aku belajar banyak banget guys dan sangat menantang. Dan sekarang aku terpilih lagi untuk jadi content creator di acara Youth Mediathon 2021 dan a big project is coming guys. So tungguin project aku. Nah guys, sebagai duta YouReport, salah satu peran aku adalah untuk mengajak lebih banyak lagi remaja untuk jadi YouReporters. Jadi kalau kalian pengen terlibat dalam YouReport seperti aku dan bekerja sama dengan aku, kalian bisa ikutin tutorialnya gini ya. Jadi pertama, kalian klik bit.ly/YouReportDuta. Nah, kalian setelah klik link itu bakal masuk ke chat WA. Nah, di situ kalian bisa kirim pesan duta, huruf kecil semua. Terus nanti ada pertanyaan, berapa usia kamu, nama kamu siapa. Kalian isi semua pertanyaan itu. Dan pertanyaan terakhirnya adalah silakan sebutkan nama, kode atau username rekan duta YouReport yang mengajak kamu untuk bergabung dengan YouReport. Nah, di sini kalian jawab aja PCLIF, itu kode aku guys, huruf kecil semua. So ya guys, sampai sini aja videonya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian dan memberi motivasi juga. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like videonya. Terus juga komen kalian pengen aku untuk buat video apa lagi next time. Terus kalian juga bisa follow Instagram aku @peachy.live. Dan yang paling penting guys, please banget subscribe channel aku kalau belum. Dan klik juga tombol belnya biar kalian dapetin notifikasi setiap kali aku upload video baru. So that's it for today. Stay safe and keep on learning. Bye bye.